Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama thalabul ilm, untuk sama-sama mempelajari ilmu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan apa itu hadis sahih. Sekilas hadis sahih adalah hadis yang memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, ittisalus sanadi, yaitu bersambungnya sanad. Adalatur ruwah, sifat dari perawi, apakah dia muslim, baligh, akil atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah dhabtur ruwah, yaitu kemampuan seorang perawi dalam menghafal teks hadis ataupun dalam hal menulis. Adamus syudzuz, tidak adanya hadis yang diriwayatkan oleh orang terpercaya menyelisihi kepada yang lebih terpercaya. Kemudian syarat terakhir yaitu adamul illah, tidak adanya illah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pengertian dari hadis sahih yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya, hal yujzamu fi isnadin annahu ashahul asanidi mutlaqan. Apakah ditegaskan dalam sebuah sanad bahwa ini adalah sebenar-benarnya sanad secara mutlak? Inilah pertanyaannya. Al-Mukhtar, yang terpilih, jawabannya adalah annahu la yujzam, tidak ditegaskan, tidak diwajibkan fi isnadin, dalam sebuah sanad hadis, bahwa ini adalah sanad yang paling sahih secara mutlak. Tidak ditegaskan, tidak diwajibkan. Lianna tafawuta maratibis sihah mabniun ala tamakkunil isnadi min syurutis sihah. Kenapa tidak perlu ada jazm, penegasan? Karena tingkat dari hadis sahih itu berdasarkan kepada kokohnya sanad, ya, dari segi syarat-syaratnya sah sebuah hadis. Wa yanduru tahaqququ a'la darajat fi jami'i syurutis sihah, dan sangat jarang sekali terwujudnya sebuah hadis yang paling tinggi derajatnya meliputi semua syarat-syarat sah atau syarat-syarat hadis sahih. Fal aula, maka yang lebih utama, al-imsaku 'anil hukmi li isnadin bi annahu ashahul asanidi mutlaqan. Menahan diri untuk menegaskan, ya, untuk mewajibkan bahwa sanad ini adalah yang paling sahih secara mutlak. Wa ma'a dzalika faqad nukila an ba'dil a'immah al-qaul fi as-sahih sanad. Walaupun dalam hal itu kita dapati dari para imam-imam ada perkataan
dari sanad yang paling sahih. Wa dhahir, secara kasat mata, anna kulla imamin rajjaha ma qawiya indahu, bahwa setiap imam mesti dia akan merojihkan, menguatkan apa yang dia punyai. Coba kita cari beberapa contoh. Famin tilkal aqwal, dari beberapa pendapat tersebut, anna as-sahhaha, yang paling benar, yang pertama adalah Az-Zuhri an Salim an Abi, yaitu hadis atau sanad yang diriwayatkan oleh Zuhri dari Salim dari bapaknya. Ini menurut siapa? Ruya dzalika an Ishaq bin Rahawayhi wa Ahmad. Itu diriwayatkan dari Ishaq bin Rahawayhi dan Ahmad. Yang kedua, Ibnu Sirin, beliau mengambil dari Abidah an Ali dari Ali. Ruya dzalika an Ibni al-Madini wal Fallas. Nah, periwayatan terkait dengan sebaik-baik sanad tersebut adalah dari Ibnu al-Madini dan Fallas. Kemudian yang selanjutnya, sanad yang mempunyai kesahihan, yaitu Al-A'mash an Ibrahim. A'mash mengambil dari Ibrahim, an Alqamah dari Alqamah, an Abdillah dari Abdillah. Nah, sanad ini menurut Ibnu Ma'in, Az-Zuhri an Ali bin Husain an abihi an Alin. Sanad yang diriwayatkan oleh Zuhri dari Ali bin Husain dari bapaknya dan dari Ali. Ini menurut siapa? Ruwiya dzalika an Abi Bakar bin Abi Syaibah. Itu menurut periwayatan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kemudian ada juga yang mengatakan sanad yang bagus adalah Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Malik mengambil dari Nafi' dan dari Ibnu Umar. Itu menurut siapa? Ruwiya dzalika 'an al-Bukhari, diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. Ini sebuah pertanyaan. Ma huwa awwalu musannafin fi sahihil mujarrad? Hadis apa atau karangan apa atau pembukuan apa yang pertama kali dibukukan, kemudian dalam buku tersebut isinya adalah hadis sahih saja? Awal musannafin fi sahih al-mujarrad sahihul Bukhari. Pertama kali karangan ataupun pengumpulan hadis yang hanya sahih saja, yaitu kitabnya apa? Sahih al-Bukhari. Tsumma sahihul Muslim, kemudian setelah itu diikuti apa? Pembukuan sahih Muslim. Wa huma as-sahhul kutubi ba'dal Quran. Dan sahih Bukhari dan sahih Muslim adalah paling baiknya kitab-kitab yang menulis terkait dengan hadis, ya, setelah Al-Qur'an. Wa qad ajma'atil ummatu ala talaqi kitabaihima bil qabul. Dan umat Islam menerima kedua kitab ini dengan lapang dada. Ayyuhuma as-sahhu? Dari dua kitab tersebut, mana yang paling sahih antara sahih Al-Bukhari sama sahih Muslim? Jawabannya apa? Wal Bukhariyu as-sahhu. Kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari terkait dengan hadis ini yang paling sahih. Wa aktsaruhuma fawaid, dan yang paling lebih banyak faedah-faedahnya. Kenapa? Wa dzalika li anna ahadits al-Bukhari ashaddu ittisalan.
Dikarenakan apa? Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu benar-benar kokoh dalam bersambungnya sanad. Wa awsaqu rijalan, dan lebih terpercaya perawi-perawinya. Wa li'anna fihi minal istinbatat al-fiqhiyah, dan dikarenakan juga ada kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari segi fikih. Wan nukat al-hukmiyah ma laysa fi sahih Muslim, dan nukat secara hukum yang tidak ada dalam kitab sahih Muslim. Hadza wa kaunu sahih al-Bukhari asahhu min sahih Muslim. Inilah beberapa hal yang membedakan antara sahih al-Bukhari sama sahih Muslim, yang membuat kesimpulan bahwa sahih al-Bukhari itu lebih tinggi tingkatannya daripada sahih Muslim. Innama huwa bi'tibaril majmu'. Itu dilihat dari secara globalnya. Wa illa faqad yujadu ba'dul ahaditsi fi Muslim aqwa min ba'dil ahaditsi fil Bukhari. Dan kalau dirinci satu persatu, ya, ada beberapa hadis di kitab Muslim itu yang lebih kuat dibanding hadis yang ada di kitab Bukhari. Maka apa? Ini kita katakan secara mujmal, secara global, kebanyakan. Wakila, bahkan ada juga yang berkata inna sahihah Muslim as-sah, bahwa kitab sahih Muslim itu lebih sahih, lebih benar. Apa pendapat dari pengarang kitab Taisir Mustalah al-Hadits ini, Ad-Duktur Mahmud Tohan? Beliau berkata waswabu wal qaulul awwal. Dan yang benar adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa hadis yang disusun oleh Al-Imam Bukhari itu lebih tinggi tingkatannya daripada sahih Muslim. Hal istaw'aba as-sahih awil tazamah? Lam yastaw'ib al-Bukhari wa Muslimu as-sahiha fi sahihaihima wala iltazamah. Faqad qala al-Bukhari ma adkhaltu fi kitab al-Jami' illa ma sahha wa taraktu min as-sihahi li halit tul. Apakah dalam dua kitab tersebut, yaitu Sahihul Bukhari sama Sahih Muslim, meliputi atau bisa dikatakan wajib semuanya sahih? Apa jawabannya? Lam yastaw'ib al-Bukhari wa Muslim as-sahih fi sahihaihima. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengumpulkan, ya, tidak menuliskan dalam kitabnya kecuali yang sahih saja. Apa buktinya? Faqad qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, ma adkhaltu fi kitabi al-Jami' illa ma sahha. Saya tidak memasukkan, ya, dalam kitab-kitab yang saya karang tadi, dalam kitab Sahih al-Bukhari ini, kecuali hadis yang sahih saja. Wa taraktu minas sihah li halit tul. Kemudian saya meninggalkan hadis-hadis sahih, ya, dikarenakan suatu hal. Apa maksudnya li halitul? Wa fi ba'd riwayat lima lalitul, dikarenakan panjangnya, ya. Wal ma'na annahu taraka riwayah katsirin min al ahadits as-sahihah fi kitabihi khasyah an yatula kitabu fayamillu nas min tulihi, ya. Jadi Al-Bukhari ini memasukkan dalam kitabnya yang sahih semuanya. Tapi enggak semua yang sahih itu kemudian dimasukkan di situ, ya. Dikarenakan apa? Beliau khawatir yang membaca itu akan bosan karena saking panjangnya. Fayamilun nas min tulihi, maka kemudian orang-orang akan bosan, ya, akan bosan dengan terlalu tebalnya buku tersebut. Kemudian
pendapat Muslim apa? Wa qala Muslim laisa kullu syai'in 'indi sahihun wada'tuhu hahuna. Tidak semua yang aku letakkan dalam kitab ini semuanya sahih di sini semuanya. Innama wada'tu ma ajma'u alaihi. Saya hanya meletakkan dalam kitab tersebut hadis-hadis sahih yang sudah diijma'. Jadi intinya para pemirsa yang dimulai Subhanahu wa taala, enggak semua hadis sahih tercover dalam buku, baik buku Sahihul Bukhari ataupun Sahih Muslim. Dikarenakan kalau ditulis di situ tentu apa akan menjadi banyak sekali tulisannya. Hal fatahum syai'un katsir au qalilun minas sahih? Pertanyaannya adalah hadis-hadis yang belum dimasukkan ke dalam kitab-kitabnya itu apakah masih banyak atau hanya sedikit? Nah, ini komentar dari para ahli hadis. Qala al-Hafidz Ibnu al-Akhram. Hafidz Ibnu al-Akhram beliau berpendapat lam yafuthuma illa al-qalil wa unkira hadza alaihi. Ya. Jadi yang terlewatkan, tidak dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari sama Sahih Muslim itu hanya sedikit saja. Wasahih, pendapat yang kedua, annahu fatahuma syai'un katsir. Yang paling benar adalah masih banyak hadis sahih yang belum dimasukkan ke dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau Muslim. Apa dalilnya? Faqad nukila 'anil Bukhari annahu qala, disebutkan nakal perkataan dari Imam Bukhari bahwa beliau berkata, wa ma taraktu minas sihahi aktsar, dan aku tidak meninggalkan dari hadis-hadis sahih banyak. Wa qala, kemudian beliau juga berkata, ahfazu mi'ata alfi haditsin, saya menghafal 100.000 hadis sahihin sahih. Wa mi'atai alfi haditsin ghairi sahih, dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Kam iddatul ahadits fi kullin minhuma, berapa jumlah hadis-hadis di kedua kitab tersebut? Al-Bukhari, di kitab Bukhari, jumlah ma fihi 7,000 wa mi'atani wa 75 hadisan bil mukarrarah. Jadi jumlahnya secara global itu ada 7.275 hadis bil mukarrarah, dengan hadis yang terulang-ulang. Wa bihadzfil mukarrarah, kemudian kalau dihilangkan yang terulang-ulang tersebut, 4,000, ada 4.000. Itu dalam kitab Al-Bukhari. Dalam kitab Muslim, jumlatun ma fihi 12,000 bil mukarrarah, yaitu jumlahnya ada 12.000 secara terulang-ulang. Wa bihadzfil mukarrarah, dan kalau dihilangkan ada sekitar 4,000, ada 4.000, ya, 4.000 yang kalau dihilangkan yang mukarrarahnya. Pertanyaan berikutnya, aina najidu baqiyatal ahadits as-sahihah allati fatatil Bukhari? Di mana kita mendapatkan sisa-sisa hadis yang belum dimasukkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim? Najiduha fi kutubil mu'tamadah al-masyhurah, kita akan mendapatinya dalam kitab-kitab yang mu'tamad, yang masyhur. Kalau Sahih Ibnu Khuzaimah, seperti Sahih Ibnu Khuzaimah, wa Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Hibban, wa Mustadrak Al-Hakim dan Mustadrak Hakim, wa Sunan Al-Arba'ah dan Sunan 4, wa Sunan Ad-Daruqutni dan Sunannya Daruqutni, wa Sunan Al-Baihaqi dan Sunan Al-Baihaqi, wa ghairiha dan selainnya.
Wala yakfi wujudul hadits fi hadhil kutub. Dan tidak cukup keberadaan hadis dalam kitab ini. Balla buta, bahkan harus minat tangsisi ala sihhatihi, harus dilakukan pentangsisan ya atas kesahihannya. Illa fi kitabin, kecuali dalam kitab man syarratul iktisar, yang mensyaratkan pembatasan ala ikhrajus sahih, terkait dengan penulisan hadis yang sahih saja, seperti kasahih Ibnu Khuzaimah, seperti Sahih Ibnu Khuzaimah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-kalamu ala Mustadrak al-Hakim wa Sahih Ibnu Khuzaimah wa Sahih Ibnu Hibban. Perbincangan terkait dengan hadis ya, atau kitab Mustadrak al-Hakim, Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Kita mulai dari yang pertama. Mustadrak al-Hakim. Kira-kira seperti apa kitabnya? Huwa kitabun dukhmun min kutubil hadis. Jadi Mustadrak al-Hakim ini kitabnya sangat tebal dari kitab-kitab hadis yang ada. Dzakara mu'allifuhu fihi al-ahadits as-sahihah allati 'ala syarti syaikhan aw 'ala syarti ahadihima. Pengarang kitab ini menyebutkan bahwa hadisnya itu yang dimasukkan dalam kitab tersebut hadis-hadis sahih sesuai dengan syarat yang disyaratkan oleh Syekhon, yaitu Bukhari dan Muslim, atau syarat dari salah satunya. Walam yukharrijaha, dan belum mentakhrijnya. Kama dzakara al-ahadits as-sahihah indahu wa illam takun ala syarti wahidin minhuma. Dan juga beliau menyebutkan hadis-hadis sahih menurut beliau tanpa syarat dari Bukhari dan Muslim. Mu'abbiran anha bi annaha sahihatul isnad, yang diungkapkan di dalam buku yang tersebut dengan perkataan sahihatul isnad, sanadnya sahih. Wa rubbama dzakara ba'dul ahadits allati lam tasih. Kemudian beliau juga barangkali memasukkan sebagian hadis-hadis yang tidak sahih. Lakinnahu nabbaha alaihi, akan tetapi ada catatannya. Wa huwa mutasahilun fit tashih, dan pengarang ini atau penulis kitab ini bermudah-mudahan dalam mensahihkan. Fayambaghi an yutatabba wa yuhkam ala ahadisi bima yaliqu bihaliha. Maka sepatutnya ya, bagi orang yang membaca kitab ini untuk meneliti, untuk berhati-hati menghukumi hadis-hadis yang layak ya, dalam kitab ini. Walaqad tatabba'ahu al-Dzahabi wa hakama ala aktsar ahadisi bima yaliqu bihaliha. Nah, salah satu yang meneliti, yang mengikuti, yang serius ya, mengkoreksi terkait dengan kitab ini yaitu Al-Dzahabi. Wa hakama, dan beliau memutuskan ala aktsar ahadisihi, kepada mayoritas hadisnya bima yaliqu bihaliha, sesuai dengan kelayakan dari hadis tersebut. Ketika sahih dikatakan sahih, ketika tidak sahih dikatakan tidak sahih. Wala yazalu kitabu bihajatin ila tatabbu'in wa inayah. Dan kitab ini Mustadrak al-Hakim ini masih terus ya perlu diperhatikan ketika membacanya. Sahih Ibnu Hibban, hadzal kitab tartibuhu mukhtaraq. Kitab ini belum tersusun secara sistematis. Falaisa murattaban 'alal abwab, tidak tersusun berdasarkan bab-bab, wala 'alal masanid, dan tidak tersusun berdasarkan kitab-kitab musnad.
Walihada asmahu at-taqasim wal anwa'. Maka kitab ini dinamakan apa? At-taqasim wal anwa'. Wal kashfu 'an hadits min kitabihi hadza asirun jiddan. Pembuatan indeks terhadap hadis-hadis yang ada pada kitab ini termasuk sulit. Waqad rattabahu ba'dul mutaakhirin, sebagian ulama hadis mutaakhirin telah membuat sistematika kitab ini berdasarkan bab-bab alal abwab. Wa musannifuhu mutasahil fil hukmi 'ala hadithi bis sihah. Dan pengarang kitab ini termasuk bermudah-mudahan dalam menghukumi sebuah hadis sahih. Lakinnahu aqallu tasahulan minal hakim, akan tapi kitab ini lebih sedikit bermudahannya daripada hakim. Selanjutnya komentar terkait dengan Sahih Ibnu Khuzaimah. Huwa a'la martabatan minas Sahih Ibnu Hibban. Jadi kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan Sahih Ibnu Hibban. Li syiddati taharrihi hatta innahu yatawaqqaf fit tashih li adna kalamin fil isnadi. Karena lebih teliti sampai-sampai penyusunnya menghentikan atau tawakuf kesahihan hadis karena jarangnya perbincangan mengenai isnad. Selanjutnya al-mustakhrajat ala sahihaini, kitab-kitab mustakhraj atas kitab sahihain. Maudhu'ul mustakhraj, topik-topik kitab mustakhraj, huwa an ya'ti al-musannifu ila kitabin min kutubil hadis, itu berupa hadis-hadis hasil dari elaborasi berbagai kitab hadis. Fayukharrija ahaditsahu bi asanida li nafsihi min ghairi tariqi sahibil kitab. Lalu penyusunnya mengeluarkan hadis-hadis tersebut berdasarkan sanadnya sendiri yang bukan melalui jalur pemilik kitab Sahihain. Fayajtami'a ma'ahu fi syaikhihi aw man fawqahu. Kemudian bertemu sanadnya pada tingkatan syekhnya atau yang lebih tinggi lagi. Ashharu al-mustakhrajat 'ala as-sahihaini. Kitab-kitab mustakhraj atas sahihaini yang terkenal. Yang pertama apa? Al-mustakhraj li Abi Bakar al-Ismaili al-Bukhari. Itu kitab mustakhraj terhadap kitab Sahih Bukhari susunan Abu Bakar Ismaili. Yang kedua al-mustakhraj li Abi Awanah al-Isfarayini, al-mustakhraj terhadap Sahih Muslim susunan Abu Awanah al-Isfirayaini ala Muslim. Kemudian yang ketiga al-mustakhraj li Abi Nu'aim al-Asbahani ala kullim minhuma, yaitu al-mustakhraj terhadap Sahih Bukhari Muslim susunan Abu Nu'aim al-Isbahani. Hal iltazama ashabul mustakhrajat fiha muwafaqatas sahihaini fil alfaz? Apakah penyusun kitab mustakhraj harus sesuai lafaz-lafaz hadisnya dengan sahihain? Lam yaltazim musannifuha muwafaqatahuma fil alfaz. Para penyusun kitab mustakhraj tidak mesti menyesuaikan lafaz-lafaz hadisnya dengan yang ada pada kitab sahihain. Kenapa? Li'annahum innama yarawna al-alfaz allati wasalathum min tariqi syuyukhihim, lidzalika faqad hasala fiha tafawut qalil fi ba'd al-alfaz. Sebab
Mereka meriwayatkan lafaz-lafaz hadis berdasarkan jalur yang sampai melalui guru-guru mereka. Karena itu terdapat perbedaan kecil di sebagian lafaz-lafaznya. Wa kadzalika ma akhrajahu al-muallifun al-qudama fi tasanifihim al-mustaqillah. Begitulah yang dikeluarkan oleh para penyusun terdahulu yang dilakukan secara terpisah. Kal Baihaqi seperti Baihaqi, wal Baghawi dan Baghawi, wa shibhihima dan yang serupa dengan keduanya, qailin mereka berkata, Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faqad waqa'a fi ba'dihi tafawutun fil ma'na wa fil alfaz. Sementara di sebagian hadis-hadis mereka terdapat perbedaan makna dan lafaz. Annahuma rawaya aslah. Ya. Maka yang dimaksudkan dengan pernyataan rawahu Bukhari wa Muslim adalah bahwa pada asalnya keduanya sama-sama meriwayatkan hadis tersebut. Hal yajuzu an nankula minha hadisan wa na'zuwahu ilaihima. Apakah boleh kita mengutip hadis dari kitab-kitab mustakhraj lalu menyandarkan kepada kitab sahihain? Bina'an ala ma taqaddam fala yajuzu li syakhsin an yankula minal mustakhrajat awil kutubil madhkurah anifan hadisan wa yaqulu rawahul Bukhari au Muslim. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, seseorang tidak dibolehkan menukil hadis dari kitab-kitab mustakhraj atau kitab-kitab yang baru disebutkan lalu mengatakan rawahu Bukhari atau rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim. Illa bi ahadi amroini, kecuali kalau memenuhi salah satu dari dua perkara berikut. Yang pertama, an yuqabilal hadis biriwayatihima. Hadis tersebut diterima oleh periwayatan Bukhari dan Muslim. Yang kedua, an yakula sahibul mustakhraj awil musannif akhrajahu bilafdhihi. Aw yakula sahibul mustakhraj awil musannif akhrajahu bilafdhihi. Yang kedua, atau penyusun kitab mustakhraj atau musannif akhrajahu bilafdhihi, hadis itu telah dikeluarkan keduanya berdasarkan lafaz tersebut. Fawaidul mustakhrajat 'ala sahihaini. Manfaat kitab mustakhraj. Apa manfaatnya? Lil mustakhrajati 'ala sahihaini fawaid katsirah tuqaribul 'ashrah. Kitab-kitab mustakhraj terhadap sahihaini memiliki manfaat yang sangat besar, mendekati 10 macam. Dzakaraha as-Suyuti fi tadribihi. Imam Suyuti telah menyebutkan dalam kitab tadribnya. Wa ilaika ahamuha, antara lain adalah ulul isnadi li'anna musannifal mustakhraj law rawa haditsan min tariqil Bukhari mathalan la waqa anzala min at-tariqil ladzi rawahu bihi fil mustakhraj. Menunjukkan ketinggian sanad. Karena penyusun kitab mustakhraj yang meriwayatkan suatu hadis dari jalur Bukhari misalnya, maka ia mesti menjabarkan hadis tersebut melalui jalur periwayatannya sendiri pada kitab mustakhrajnya. Yang kedua, az-ziyadatu fi qadri sahih wa dzalika lima yaqa' min alfadhin zaidatin wa tatimmatin fi ba'dil ahadits. Menunjukkan tingkat kesahihan yang lebih karena terdapat tambah-tambahan lafaz dan penyempurnaan di sebagian hadis. Yang ketiga, al-quwwatu bi katsratit turuq. Lebih kuat dengan banyaknya jalur. Wa faidatu ha at-tarjih 'indal mu'aradah. Hal ini sangat bermanfaat pada saat melakukan tarjih tatkala terdapat hadis-hadis yang bertentangan. Demikian beberapa
hal yang kita pelajari. Insya Allah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas terkait dengan maratibus sahih, tingkatan-tingkatan hadis sahih dalam pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.